Hai Educators, bertemu kembali dengan kami di acara EduTalk Dunamis Education Berbagi. Nah, kita masih akan membahas bedah buku ya, Leader ini, edisi kedua, Stephen R. Covey, Sean Covey, Murray Summers, dan juga David K. Hatch. Nah, bersama saya sudah hadir kembali Bapak Andi Ral Purnomo, selaku Dunamis Education Leader dan juga editor dari buku The Leader ini. Nah, di edisi kemarin kita sudah membahas bab 3 dan juga bab 4 ya Pak ya. Di bab 3 membahas tentang bagaimana mengajarkan prinsip dasar kepemimpinan 7 Habits kepada siswa. Lalu di bab 4 itu bagaimana menumbuhkan lingkungan kepemimpinan di sekolah itu. Nah, sekarang kita akan membahas bab 5, yaitu bagaimana meraih tujuan sekolah. Nah, ini yang menarik bagi saya, Pak. Ketika membaca buku The Leader ini, itu saya menemukan fakta bahwa ketika sekolah mengajarkan karakter kepemimpinan kepada siswa, nah, yang tumbuh itu ya bukan cuma karakter kepemimpinan, tapi ini dari pengalaman si sekolah-sekolah leader ini, yang meningkat itu juga adalah skor akademik mereka. Nah, ini menjadi tanda tanya besar buat saya, kenapa bisa atau bagaimana bisa gitu. Iya, Maria. Biasanya kalau bicara tentang goals atau tujuan sekolah, kebanyakan sekolah dipajang di mana? Di ruang kepala sekolah, ruang guru, ya. Nah, padahal salah satu tujuan sekolah biasanya terkait akademik, benar nggak? Iya. Meningkatkan capaian bahasa Indonesia dari berapa menjadi berapa. Padahal kalau kita bicara tentang akademik, naiknya nilai matematik, nilai IPA, nilai bahasa Indonesia, yang menjalankan sesungguhnya itu siapa sih? Nilai itu bisa naik? Ya, muridnya. Iya. Bukan sekolah kan? Ya bukan, yang ujian muridnya, Pak. Itu yang menarik. Sekolah punya tujuan atau goals, matematik naik rata-rata dari 80 menjadi 85. Ada di ruang kepala sekolah. Siswanya, bahkan sebagian besar guru juga nggak tahu ada goals itu. Makanya sulit terwujud. Sekolah-sekolah leader ini, satu, tadi kan meyakini bahwa setiap siswa adalah subjek pembelajaran. Mereka adalah menyadari hal itu. Dan ingat, goals ini adalah tanggung jawabnya siswa. Yang diperbaiki yang pertama adalah bagaimana goals sekolah ini dipajang. Bahkan besar di ruang publik, sehingga ketika mereka datang, mereka tahu goals sekolah. Oh, goals sekolah meningkat matematik 80. Mereka jadi tahu. Mereka diedukasi bahwa itu tujuan bersama, mereka terlibat. Yang kedua, goals sekolah itu kan sebenarnya diwujudkan dari per kelas. Bagaimana kinerja per kelas itu akan menunjang goals sekolah. Jadi di sekolah leader ini, goals sekolah tersebut ditarik ke tingkat kelas menjadi goals kelas. Di sini lebih mudah buat siswa memahami peran mereka. Mereka bekerja sama, bersinergi di kelas untuk mencapai goals kelas, di mana goals kelas ini akan juga mendukung goals sekolah. Jadi siswa menyadari sebagai bukti keunggulan mereka berperan juga terhadap pencapaian atau tidak capaian goals kelas, yang dimana mereka juga tahu goals kelas mereka akan menunjang goals sekolah. Bukan hanya di situ berhenti. Mereka punya namanya leadership notebook, di mana di situ ada bagian dari jurnal mereka mengenai peran mereka di dalam mencapai goal kelas, diterjemahkan menjadi goals pribadi. Jadi siswa dari awal sudah dikenalkan bahwa setiap pemimpin bisa menetapkan goals dan mewujudkannya. Bagaimana goals pribadinya, akademiknya bisa menunjang goals sekolah. Jadi itu yang menyebabkan kekuatan sekolah-sekolah leader ini untuk mewujudkan tujuan sekolah itu adalah karena sinergi semua stakeholders. Bahkan orang tua pun menjadi tahu, karena di publik kan, orang tua kan periodik datang ke sekolah, bahkan di sosialisasi. Orang tua pun tahu, oh tujuan bersama. Karena ini menjadi tujuan bersama, bukan lagi tujuan kepala sekolah.
semua warga, guru yang terlibat matematik, siswa bersama-sama mewujudkannya. Seperti kita tahu, sinergi kekuatannya adalah ketika semua punya tujuan bersama mewujudkannya. Itu. Jadi kekuatan dari semua bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang goals nih Pak, saya baca di sini ada istilah khusus yang bagi saya itu agak-agak asing gitu Pak. Di sini disebutkan itu bukan cuma goals, tapi istilahnya widely important goals. Itu kan widely important goals. Nah, itu kayak saya mikir apa ini ya widely important goals gitu. Ya, itu istilah yang asing ya. Widely itu mungkin amat, teramat gitu ya. Iya. Ada important. Jadi kenapa jadi widely important goals kurang lebih kalau di Indonesia kan menjadi tujuan atau goal yang amat sangat teramat penting. Karena kenapa sampai disebut widely important goals? Karena seperti kita ketahui goal sekolah itu ada list bahkan lebih dari 10. Itu wajar karena tuntutan sekolah, yayasan, bahkan dinas pendidikan untuk kinerja ini A, B, C, D. Namun ada satu hukum alam, prinsip yang hasil riset dan Covey bahwa ketika seseorang atau satu kelompok atau organisasi mengejar goals terlalu banyak, itu membuat mereka malah tidak bisa mencapai goals tersebut dengan besar. Karena apa? Mereka nggak bisa fokus. Nah, widely important goals itu hasil riset dari Covey bahwa kalau ingin excellent mencapai goals, Anda nggak boleh lebih dari 3 goals yang dikejar pada periode yang sama. Anda harus mengaturnya. Jadi kalau sekolah ada punya 10 goals, coba dilihat dalam 3 bulan ini goals mana yang akan diutamakan. Lalu nanti periode berikutnya seterusnya, sehingga fokus mereka tadi kan melibatkan juga stakeholders. Makanya disebut widely important goals. Tantangan berikutnya bukan hanya memilih mana yang diprioritaskan, adalah cara penulisan goals itu sendiri. Banyak goals itu tidak cukup smart, tajam, sehingga akhirnya tidak bisa menggerakkan kita pada tujuan bersama. Misalnya, contoh tadi, menaikkan nilai rata-rata siswa menjadi 85. Banyak kita hanya goals akhirnya, tapi kita nggak tahu sebelumnya berapa. Karena kan beda ketika meningkatkan nilai rata-rata goal matematik dari 80 ke 85, effortnya berbeda dengan dari 60 ke 85. Oh iya, berarti kita tahu dulu base-nya itu di mana gitu ya. Kita tuh ya starting point-nya. Seberapa harus kerja kerasnya. Lalu jangan lupa kapannya. Oh iya, deadline-nya ya. Betul. Kalau nanti meningkatkan nilai rata-rata siswa dari matematik dari 80 ke 85. Tapi kapan? Kapan-kapan? Akhir tahun nanti, 3 bulan lagi, itu juga akan berbeda. Sama ketika kita di olahraga gitu kan. Saya ingin mahir shooting bola dribble, yes. Kapan? Setahun lagi latihannya mungkin sebulan sekali cukup kali. Tapi kalau sebulan lagi, tiap hari. Jadi tantangan yang dalam penulisan widely important goals adalah adanya unsur dari situasi mana kita sebut X, mencapai apa, Y, pada saat kapan. Situ 2 hal yang penting. Pertama, ya, jadi goals-nya harus yang difokuskan untuk periode tertentu, lalu cara penulisannya. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Apa yang diterapkan sekolah leader ini mengadopsi konsep namanya 4 discipline of execution. Nah, apalagi itu Pak, 4 disciplines of execution. Disiplin eksekusi. Karena dari riset training Covey ditemukan bahwa banyak organisasi punya goals tapi nggak tercapai. Ternyata karena ada 4 disiplin yang tidak dilakukan. Sebaliknya, organisasi menerapkan 4 disiplin ini berhasil mencapai sesulit apapun goals mereka. Yang pertama tadi widely important goals, menetapkan widely important goals. Selektif,
fokus dan dengan penulisan yang tajam tadi. Yang kedua, menetapkan langkah-langkah yang bermakna. Maksudnya apa? Kalau kita tadi sekolah punya goals meningkatkan nilai rata-rata matematik dari 80 ke 85 pada akhir Desember. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau sekolah tidak menetapkan langkah-langkah yang spesifik untuk mencapainya, kemungkinan besar hasilnya tetap sama. Artinya kan hasil yang lalu itu karena ya perilaku yang ada selama ini. Nah, untuk itu perlu dipikirkan langkah apa yang paling bermakna yang mendukung pencapaian nilai tersebut. Misalnya didiskusikan, ditemukan bahwa diperlukan tambahan pengayaan latihan kepada siswa seminggu 2 kali. Kalau itu dilakukan konsisten oleh guru matematik, diramalkan akan meningkatkan kemampuan matematik. Apalagi, mendorong terjadinya latihan kelompok. Kalau siswa latihan kelompok beyond daripada tugas-tugas PR tadi, ini juga akan meningkat. Jadi perlu mengidentifikasi langkah-langkah real apa yang kalau dilakukan konsisten ini akan mendorong kepada pencapaian wali pertugas tadi. Karena wali pertugas itu adalah hasil dari perilaku tertentu. Itu yang disebut langkah kedua, menetapkan langkah-langkah yang bermakna. Contoh sederhana, kalau saya misalnya ingin menurunkan berat badan, goal saya menurunkan berat badan 5 bulan lagi. Tapi saya harus langkah kedua adalah menetapkan apa yang harus saya lakukan berbeda nih. Pertama saya mengurangi makan karbohidrat. Harus terukur juga. Kalau saya cuma mengurangi makan karbohidrat, terus seminggu sekali, sebulan sekali, tidak dampaknya. Saya harus mikirkan, kayaknya setiap hari saya tidak lagi makan karbohidrat atau nasi pagi dan malam misalnya. Jauh lebih bermakna daripada kalau sebulan sekali atau seingatnya, benar nggak? Iya, benar-benar. Saya harus menetapkan yang paling berdampak berapa, porsinya berapa. Nah, itulah yang disebut tadi langkah yang bermakna. Kita harus tahu porsi latihan yang berapa. Ya, seperti itu. Yang ketiga, kita udah tetapkan tadi ya, goalsnya jelas, langkahnya jelas. Tapi kita nggak tahu nih, sebenarnya saya udah disiplin jalanin atau belum. Kan seringkali orang punya komitmen, saya akan mulai bangun pagi, tapi nggak tahu seminggu ini, sebulan ini, sebenarnya saya disiplin atau nggak. Nah, makanya di sini yang langkah ketiga adalah kita punya scoreboard. Scoreboard 8 skor untuk mengetahui saya sudah jalankan sesuai janji saya nggak. Tadi misalnya tadi saya tidak makan karbohidrat atau dalam kurun nasi pagi dan siang setiap hari. Saya perlu ada papan membantu saya monitor, bukan ingat-ingat. Kalau saya hari ini jalankan, saya pamit. Besok weekend karena saatnya pelampiasan, saya lupa, saya kosong. Dengan adanya papan skor ini saya jadi tahu setelah semua. Ternyata ternyata saya bukan seminggu 7 hari, cuma 3 kali seminggu saya makan karbohidrat. Berarti saya sudah bisa mengamalkan karena saya nggak disiplin menjalankan janji saya. Langkah saya akan sulit mencapainya. Berarti ini bisa jadi bahan refleksi bagi kita juga ya Pak ya? Perlu. Karena ketidaktercapaian goals kami jadi tahu apakah goalsnya ketinggian atau karena saya nggak disiplin menjalankan langkah-langkahnya. Ada lagi yang keempat. Masih kurang berarti. Kita udah punya jelas langkahnya. Lalu kita punya papan skor untuk memonitor. Manusia biasa karena males banget. Kalau jalanin sendiri susah. Kita perlu ada teman perjalanan yang mengingatkan kita ketika lupa atau memberikan apresiasi. Semangat ketika kita bisa. Ayo gitu, kamu tinggal dikit lagi gitu ya. Makanya
disiplin keempat adalah membangun irama akuntabilitas atau irama pertanggungjawaban. Jadi dengan adanya teman perjalanan, saya melaporkan secara periodik, biasanya seminggu sekali. Aduh, minggu ini saya ternyata dari janji setiap hari mengurangi karbohidrat cuma berhasil 3 hari. Teman saya tadi saya punya mitra akuntabilitas, oke nggak apa-apa, baru minggu pertama kamu pasti bisa. Jadi saya semangat. Kalau udah 4 minggu berturut saya lapornya begitu terus, malu. Dengan teman saya, masa sih pertemuan keempat masih begitu juga? Saya mau usaha. Jadi 4 disiplin of execution, 4 system of execution ini membuktikan bahwa satu kelompok atau bahkan individu atau organisasi akan mampu mencapai goals-nya kalau ada 4 disiplin ini. Pertama, tetapkan goals yang spesifik atau fokus ya, tidak boleh lebih dari 3. Spesifik dari mana ke mana dan sampai hanya kapan. Yang kedua, tetapkan langkah-langkah strategis yang bermakna untuk mencapai goal. Yang ketiga, adanya scoreboard. Yang keempat adalah mitra akuntabilitas. Nah, di sekolah-sekolah leader ini kalau Maria baca bukunya tadi, bagaimana siswa sebagai pemimpin monitor ini dia punya namanya leadership notebook tadi. Dia juga punya goals pribadi yang dimana ditetapkan langkah-langkah terukurnya tadi bermakna scoreboardnya dan mitra akuntabilitas. Trackingnya dia akan pertanggungjawabkan kepada orang tua pada saat akhir semester atau akhir kuartal. Itu yang disebut student conference. Maksudnya apa? Kalau selama ini ketika terima rapor, misalnya kan hubungannya antara orang tua dengan wali kelas. Di mana siswa? Siswa hanya objek pembelajaran. Padahal dari awal sebagai sekolah kehutanan kita udah merubah paradigma bahwa mereka adalah yang pemimpin, mereka yang bertanggung jawab, mereka adalah subjek pelajaran. Jadi mereka yang harus mempertanggungjawabkan kepada orang tua. Jadi sekolah-sekolah leader ini menempatkan siswa sebagai seseorang yang mampu bertanggung jawab, dia yang melapor pertumbuhannya dengan dibantu alat bantu tadi yang namanya student leadership portfolio tadi. Seperti itu. Inilah yang menyebabkan kalau tadi di awal Maria tanyakan kenapa sekolah-sekolah leader ini tidak hanya berhasil membangun karakter tapi pencapaian akademik, karena mereka punya 4 disiplin diri untuk mencapai goals. Mereka berlatih punya goals, langkah-langkahnya dan seterusnya, dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Andiral sharingnya di sesi kali ini. Jadi sekarang udah jelas banget ya bagi saya kenapa ya terjawab sudah pertanyaan saya kenapa sekolah leader IMI itu tidak hanya berhasil dalam menumbuhkan karakter kepemimpinan kepada siswanya, tapi juga mereka berhasil dalam menciptakan atau menaikkan ya skor akademik mereka dengan adanya pelajaran si leader IMI dan 7 Habits. Terima kasih banyak Pak Andiral. Berikutnya kita di edisi berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana membawa si prinsip dasar kepemimpinan ini pulang ya ke rumah. Nah, itu mungkin jadi tanda tanya juga ya, banyak juga yang mungkin penasaran ya bagaimana ya ceritanya gitu. Ini si leader ini bukan cuman terhenti sampai di lingkungan sekolah tapi juga di lingkungan rumah. Nah, demikian edisi kita kali ini. Terima kasih banyak atas atensinya dan sampai jumpa kembali.